Halo teman-teman semua, selamat siang. Hari sangat panas teman-teman. Jadi hari ini kita sudah panen perdana teman-teman, sampai full di sana ya. Jadi inilah penampakan ladang kita sekarang teman-teman. Jadi udah sampai puncak ya. Nih udah sampai maksimal nih. Jadi ajar kita masih mantap teman-teman, masih kokoh berdirinya ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan sedikit memberikan tutorial tentang perawatan timun pada masa pertama pemanenan ya teman-teman ya. Oke, tetap simak video ini ya. Dan inilah ladang timun kita sekarang teman-teman. Udah cukup subur ya, dan buahnya cukup banyak teman-teman kalau menurutku ya. Hari panas. Jadi karena hari panas ini biasanya harganya cukup bagus teman-teman. Kalau sekarang update-nya per 9.000 di ladang ya. Nanti kita akan review sedikit hasil panen kita ya. Itu yang ada di sana itu. Sekitar 2 karung kurang, teman-teman. Itu perkiraanku beratnya adalah sekitar 70-80 kilo ya, dikali 9.000 sekarang. Oke, inilah dia ladang kita. Nggak tahu kita nih berapa dapat puncaknya nih. Nanti pada video selanjutnya kita akan sedikit review tentang analisis usahanya ya, untuk biaya, dan mudah-mudahan beruntung kita teman-teman. Jadi inilah ya. Nah ini masih belum nih teman-teman, masih belum panen nih yang ini. Nah tugas kita nanti membersihkan ini sekaligus pemangkasan daun ya, dan pemilihan benih untuk selanjutnya teman-teman. Hari sangat panas teman-teman, tuh retak tuh teman-teman ya, tuh retak tuh. Jadi kalau biasanya kalau panas gini nih hasil panennya agak menurun, dan kualitas buahnya juga agak menurun teman-teman nih. Cuman masih masuk super lah ya. Karena gini teman-teman, kalau hari panas ini agak susah jadi. Karena di sini tuh mentimun, kalau untuk timun sih aku ini timun paling bagus sekarang ya. Karena memang suhu sangat ekstrim teman-teman. Ini retak-retak semua nih. Oh. Jadi kita nyiramnya per 3 hari sekali teman-teman. Jadi inilah ya updatean juga nih panen pertama teman-teman. Dan untuk setelah panen pertama ini apa sih yang harus dilakukan? Nah, inilah videonya teman-teman. Oke. Mantap. Tapi kalau hari panas ini harga pasti melonjak tinggi teman-teman, bisa 3 kali atau 4 kali lipat ya. Kalau sekarang itu di harga sekitar 9.000 teman-teman. Dia panen perdana, kita lihat nanti ya. Oke. Inilah ladang kita, dan buahnya cukup banyak ya. Kalau untuk hari panas ini buahnya cukup banyak teman-teman. Cuman kalau hujan biasanya harga bisa murah ya. Oke, mantap. Nah inilah salah satu timun yang udah layak panen teman-teman, dan inilah hasilnya ya. Jadi untuk bobot sendiri itu biasanya 1 kilo itu 6 sampai 10 buah teman-teman. Kalau untuk yang seperti ini nih ya, itu 5 buah aja teman-teman. Itu sampai bobot sekilo tuh. Kalau yang seperti ini 7 buah sampai 8 buah itu. Dan ini super semua ya teman-teman ya. Berdasarkan warna dan bentuknya teman-teman. Nah ini kemungkinan yang masuk BS1 nih, karena udah ada kuningnya ya nih. Dan inilah hasil kita ya, 1 karung setengah teman-teman. Atau kalau perkiraanku bobotnya adalah 70 sampai 80 kg teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke video menjelang panen ini. Apa sih yang harus dilakukan ya? Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita menandai pohon ini ya teman-teman ya. Ini untuk kebutuhan bibit ya. Jadi yang bakal diambil bibit adalah bibit yang ini teman-teman. Ini dia. Kenapa? Ciri-cirinya adalah bibitnya itu buahnya banyak teman-teman. Di antara semua pohon ini ya, belum ada yang 1 batang itu yang isinya buah semua teman-teman. Ini nih. Ini buahnya nih 1 ya. 2 nih. 3 4
5, 6. Nah itu, baru satu batang pohon ini teman-teman. Belum yang ke atas-atasnya lagi ya, belum yang jalurnya ke sini nih. Nah, belum yang di sini-sini lagi nih. Nah, jadi ini yang harus kita jadikan bibit teman-teman. Pohon yang harus kita jadikan bibit. Makanya sudah kita tandai sebelumnya ya. Nih dia nih tandanya nih. Ada tandanya nih. Oke, sekarang ini yang bakal kita jadikan bibit teman-teman, yaitu buah dari batang pertama, batang utama ya. Ini bukan buah dari cabang nih, kayak gini nih, kan buah dari cabang nih teman-teman. Nih, cabangnya berbuah, ini juga buah dari cabang nih teman-teman. Nih buah cabang juga nih ya. Dan yang akan diambil bibit adalah buah dari batang utama teman-teman. Ini dia nih. Ini buahnya nih. Ini buah dari batang utama nih teman-teman. Oke, ini udah layak banget dijadikan bibit karena dia udah mentok di mulsa teman-teman. Nah, jadi dia nggak gantung. Kalau gantung nanti bibit ini beratnya bisa 0,5 kilo nih teman-teman. Satu bibit ya. Jadi biar aja gantung kayak gini dia. Baru kita bungkus plastik teman-teman. Ya, ini plastik nanti kita ikat di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi inilah bibit yang bagus itu teman-teman ya. Untuk bibit nih, jadi buahnya 1, 2, 3 ya. Satu batang yang sama nih, 4 nih. Nah, bakal buahnya 5 nih. Nah, tuh. Gitu teman-teman. Sementara di yang udah dari sana itu nggak ada yang seperti ini. Makanya teman-teman, makanya aku bilang pilihlah pohon yang baik dari yang terbaik ya. Kalau untuk keseluruhan sih timunku ini cukup bagus lah ya. Cuman makanya aku bilang pilihlah bibit dari yang bibit-bibit terbaik teman-teman. Dan ini adalah salah satu contoh bibit terbaik nih. Nah, dan ini akan kita jaga teman-teman. Buat nanti pembenihan selanjutnya ya. Oke, seperti inilah, mantap. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukan sedikit pemangkasan teman-teman. Karena terlalu rimbun ya dan banyak juga yang keluar-keluar teman-teman. Jadi kita akan sedikit merapikan ya, seperti inilah ya. Ini harusnya dilakukan saat usia 3 minggu teman-teman. Tapi berhubung karena pekerjaan kita cukup banyak ya, jadi kita hanya menggunakan ini teknik pemangkasan teman-teman. Jadi untuk teknik pemangkasan sendiri digunakan untuk mengirit insektisida, racun ya, dan perangsang teman-teman. Jika diaplikasikan dengan cara menyemprot teman-teman. Di sini untuk perangsang kita memakai grandasil teman-teman ya, daun dan grandasil buah teman-teman. Jadi untuk pemupukan susulan kita akan memakai boron, NPK, dan urea sedikit ya, tambah urea sedikit dan KCl teman-teman. Jadi itu ya, dengan total 15 kilo untuk lahan sekitar 5.000 batang teman-teman. Jarak tanam 40 kali 40. Oke, jadi kita akan melakukan pemangkasan. Cuman dalam melakukan pemangkasan sendiri habiskan daun yang jelek-jelek aja teman-teman, kayak gini nih. Nih, dan jangan percabangannya jangan kena teman-teman, karena di percabangan itu akan ada buahnya ya. Oke, gaskan, kita akan coba dulu pemangkasan teman-teman.
Jadi selain untuk pengurangan pemakaian fungisida dan insektisida ya teman-teman ya. Jadi untuk buah pertama ini timun ini akan berbuah di bagian bawah teman-teman. Nih contohnya satu nih. Nih kan. Terus kita lihat lagi. Nih, nah, besok bisa panen nih teman-teman. Nih. Kan? Ini. Ya, ini. Ini. Nih. Ini. Nah, nih. Nih. Nah, ini. Jadi mempermudah teman-teman. Ini ya. Ini tuh. Nih, ada lagi ya tuh. Nih, nah. Ini. Jadi itulah gunanya pemangkasan menjelang panen pertama teman-teman. Nih. Belum lagi. Nih. Nah, belum yang di sana-sana lagi teman-teman. Ya ladang kita sekarang. Oke, mantap.